Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Jauh sebelum langit dan bumi terbentang, sebelum bintang-bintang menghiasi jagat raya, sebelum suara apapun menggema di lautan waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk-makhluk dari cahaya yang senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Mereka adalah para malaikat penghuni langit. Jumlah mereka tak terhitung, hanya Allah yang maha mengetahui jumlah pastinya. Mereka tidak makan, tidak tidur, tidak pernah membangkang. Masing-masing di antara mereka diciptakan dengan tugas tertentu. Ada yang menjaga pintu-pintu langit, ada yang mengatur hujan dan rezeki, ada pula yang mencatat amal manusia. Namun, di antara mereka yang mulia itu, terdapat satu nama yang jika disebutkan, dada manusia akan terasa sesak, napas menjadi berat, dan hati dipenuhi ketakutan. Dialah Izrail alaihissalam, malaikat yang Allah tugaskan sebagai sang pencabut nyawa. Bukan karena ia jahat, bukan karena ia kejam, tetapi karena tugasnya adalah mengakhiri kehidupan, mengakhiri segala kenikmatan yang ada di dunia. Sosok malaikat Izrail, atau yang dikenal sebagai malaikat maut, merupakan momok menakutkan bagi setiap makhluk, terlebih lagi bagi manusia. Namanya saja sudah cukup untuk membuat hati bergetar, sebab ia adalah utusan langit yang datang bukan untuk menyapa, melainkan untuk menjemput. Ketika malaikat maut datang dan menampakkan diri di hadapan seorang manusia, maka itu adalah isyarat paling pasti bahwa ajal telah sampai di ujung tanduk. Itulah titik di mana seluruh harapan dunia terhenti, seluruh impian terputus. Tidak ada kuasa di bumi maupun langit yang dapat menundanya, walau hanya 1 detik. Tidak ada daya yang bisa memajukannya, meski hanya setengah helaan napas. Saat itu tiba, malaikat maut akan melaksanakan tugasnya, mencabut ruh dari jasad yang telah ditetapkan. Namun cara ia menjalankan tugas itu bukan satu untuk semua, melainkan sesuai dengan kadar keimanan dari ruh yang dihadapinya. Jika yang dicabut adalah ruh seorang mukmin yang hatinya dipenuhi cahaya keimanan, maka malaikat maut akan mencabut nyawanya dengan lembut dan penuh kasih, seakan hanya memisahkan jiwa dari tubuhnya. Namun, jika yang dicabut adalah ruh dari orang yang tidak beriman, yang mengingkari kebenaran dan hidup jauh dari petunjuk, maka pencabutan itu akan berlangsung dengan keras, mengguncang dan menyakitkan. Seolah ruh itu dicabut dengan paksa, ditarik dari jasad yang enggan melepaskannya, bagai besi panas yang diseret dari kain basah, perih, bergolak, dan penuh derita. Demikianlah malaikat maut. Datangnya adalah kepastian, dan caranya menjalankan tugas adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Kemudian, timbul satu pertanyaan yang menggema di relung hati. Mengapa malaikat maut yang ditunjuk sebagai pencabut nyawa? Padahal wujudnya saja sudah sangat menakutkan, dan tugasnya jauh lebih mengerikan, yaitu mencabut nyawa seluruh makhluk. Dinukil dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi, diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan makhluk pertama dari jenis manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Allah memanggil 4 malaikat utamanya yang terhormat, Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah kalian ke bumi, ambillah segenggam tanah darinya, dari berbagai warna dan sifatnya, merah, putih, hitam, kuning, lembut, keras, basah, dan kering. Dari tanah itulah aku akan ciptakan manusia." Malaikat pertama yang diutus adalah Jibril alaihissalam. Ia turun ke bumi dengan patuh membawa amanah. Namun begitu hendak mengambil tanah, bumi berbicara dengan suara yang memilukan. "Wahai Jibril, demi Allah yang mengutusmu, jangan ambil dariku. Tidakkah engkau tahu apa yang akan terjadi jika tanah ini diambil? Darinya akan tercipta makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Aku takut murka Tuhan akan menimpaku. Jangan ambil dariku, wahai Jibril." Mendengar rintihan bumi,
Jibril pun terdiam. Tangannya yang sudah terulur ia tarik kembali. Ia pulang ke hadirat Allah Azza wa Jalla dan berkata, "Wahai Robku, bumi meminta perlindungan darimu, dan aku pun tak kuasa mengambil darinya." Kemudian Allah mengutus Mikail, malaikat pemberi rezeki. Namun bumi pun merintih kepadanya sebagaimana ia merintih pada Jibril, dan Mikail pun kembali tanpa membawa segenggam tanah. Selanjutnya diutus Israfil, malaikat pemegang sangkakala. Akan tetapi, bumi tetap menolak dengan tangisan dan permohonan yang menggetarkan langit. Israfil pun tak tega, dan ia kembali menghadap Allah tanpa hasil. Kemudian Allah mengutus malaikat keempat, Israel, yang dikenal sebagai malaikat maut. Israel turun ke bumi menjalankan tugasnya. Bumi kembali menolak dengan meminta perlindungan Allah agar tidak diambil sebagian tanahnya. "Wahai Israel, apakah engkau datang hendak mengambil tanah dariku? Aku mohon perlindungan kepada Allah, jangan ambil bagian dariku." Namun berbeda dengan ketiga sahabatnya, Israel menjawab dengan suara tegas, "Aku diperintah oleh Tuhanku, dan perintahnya lebih aku dahulukan daripada belas kasihmu. Aku tunduk atas kehendaknya." Setelah berhasil mengambil tanah dari bumi, Israel pun kembali menghadap Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Apakah bumi memohon perlindungan kepadaku darimu, wahai Israel?" Israel menjawab, "Benar ya Rabb." Allah pun kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mengasihani seperti yang dilakukan tiga sahabatmu?" Lalu dengan suara yang menyentuh langit dan bumi, Israel berkata, "Wahai Tuhanku, ketaatanku kepadamu lebih aku utamakan daripada belas kasihku kepada ciptaanmu, karena aku diciptakan hanya untuk patuh kepadamu, bukan kepada selainmu." Maka Allah berfirman, "Pergilah, mulai saat ini aku tetapkan engkau sebagai malaikat maut. Kepadamu aku serahkan kuasa untuk mencabut nyawa seluruh makhluk yang bernyawa, dari Adam hingga yang terakhir dari keturunannya. Kematian akan berada di bawah kendalimu hingga waktu berakhir." Ketika mendapat tugas tersebut, malaikat Israel menangis. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Kenapa engkau menangis, wahai Israel?" Israel menjawab dengan suara yang berat oleh beban takdir, "Wahai Tuhanku, engkau menciptakan makhluk dari tanah ini, lalu engkau jadikan sebagian mereka sebagai para nabimu, para walimu, para syuhada dan orang-orang saleh. Sedangkan manusia paling takut dan benci kepada kematian. Jika mereka tahu akulah yang mencabut nyawa mereka, pasti mereka akan membenciku, mencaciku dan mengutukku, sedangkan aku hanya menjalankan perintahmu." Maka Allah yang Maha Penyayang pun berkata dengan kelembutan yang mengguncang semesta, "Wahai Israel, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya aku akan menjadikan kematian mereka dengan berbagai sebab, penyakit, kecelakaan, perang, usia, bencana alam, sehingga mereka akan mengira bahwa sebab-sebab itulah yang mencabut nyawa mereka. Mereka tidak akan langsung menyalahkanmu, dan kamu akan tetap menjadi hambaku yang taat." Sejak saat itulah Israel atau malaikat maut menjadi bayang-bayang yang selalu mengintai manusia. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya malaikat maut memandang wajah para hamba setiap hari sebanyak 70 kali. Ketika manusia tertawa, malaikat maut yang diutus itu pun berkata, 'Sungguh aneh dia, aku diutus untuk mencabut rohnya, sedangkan ia masih sempat tertawa.' Ketika takdir telah ditetapkan dan ajal manusia telah jatuh pada waktunya, maka Israel pun diperintahkan untuk turun ke bumi. Namun dia tidak pernah turun sendirian. Ia datang bersama pasukannya. Jumlah pasukannya bukan puluhan, bukan ratusan, tapi sebanyak jumlah makhluk yang hidup di muka bumi. Tiada satu pun nyawa yang terlewat dari pengawasannya. Tak hanya itu, malaikat maut juga didampingi oleh dua malaikat lainnya, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Wujud malaikat maut bukan seperti yang dibayangkan manusia. Malaikat maut memiliki 4 wajah, di mana masing-masing wajahnya disesuaikan kepada siapa ia akan mencabut nyawanya. Wajah di kepala dengan cahaya dan kelembutan untuk mencabut ruh para nabi dan rasul. Wajah di muka yang penuh kasih dan damai untuk mencabut ruh orang-orang beriman yang menyambut maut seperti kekasih yang kembali pulang. Wajah di punggung gelap dan menyilaukan untuk mencabut ruh orang-orang kafir
yang berpaling dari cahaya dan menyambut kematian dengan ketakutan. Dan wajah di telapak kaki untuk mencabut nyawa para jin yang hidup di alam yang tidak terlihat oleh manusia. Namun, siapa yang menyangka, di balik tugasnya yang mengerikan, di balik sosok yang begitu ditakuti manusia, malaikat maut, sang pencabut nyawa, ternyata pernah tertawa, pernah menangis, bahkan pernah ketakutan saat mencabut ruh manusia. Pada suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, padahal Allah Maha mengetahui, "Wahai Israel, pernahkah engkau menangis ketika mencabut nyawa manusia?" Pertanyaan itu mengguncang cakrawala langit. Malaikat yang dikenal tegas itu menjawab dengan suara yang dalam dan berat, "Ya Rabb, aku pernah tertawa, pernah menangis, dan pernah pula merasa terkejut, hingga aku sempat merasa takut." Lalu Allah bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Suatu hari aku mendatangi seorang lelaki yang ajalnya sudah ditentukan. Namun aku melihatnya sedang berbincang dengan seorang tukang sepatu. Dengan penuh keyakinan, lelaki itu berkata, 'Buatkan aku sepatu yang kokoh agar bisa kupakai selama setahun.' Aku tertawa, karena sebelum ia sempat memakai sepatunya, aku sudah mencabut nyawanya. Dia merencanakan waktu, padahal waktu sudah habis untuknya. Itulah yang membuatku tertawa." Kemudian Allah kembali bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Lantas ku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayi yang baru saja ia lahirkan. Sementara tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu." Lalu Allah bertanya lagi, "Dan apa yang membuatmu terkejut dan kaget hingga membuatmu merasa takut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan mencabut nyawa seorang lelaki yang dikenal sebagai ulama besar. Ketika aku mendekati rumahnya, aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Semakin aku mendekat, cahaya itu semakin menyilaukanku, seolah-olah ingin mengusirku. Aku yang terbiasa menembus kegelapan, saat itu terdiam dan terpaku oleh cahaya yang tak biasa. Namun aku tetap menjalankan tugasku dan mencabut nyawa lelaki itu dalam balutan cahaya yang menenangkan." Mendengar itu, Allah Azza wa Jalla tersenyum dalam kemuliaannya. "Wahai Israel, tahukah engkau siapa lelaki itu?" Malaikat maut menjawab, "Tidak, wahai Tuhanku. Aku hanya tahu bahwa ia orang mulia di sisimu." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan rahasianya. "Dialah bayi dari ibu yang nyawanya kau cabut di tengah gurun pasir. Ketika semua makhluk meninggalkannya, akulah yang menjaganya. Aku tumbuhkan dia dalam lindunganku. Aku beri ia petunjuk. Aku karuniakan ilmu dan keteguhan. Hingga akhirnya aku jadikan dia salah satu kekasihku." Bercerita tentang wujud malaikat maut yang mengerikan, suatu waktu Nabi Ibrahim pernah meminta kepadanya untuk menunjukkan wujud aslinya. "Perlihatkanlah kepadaku wujudmu saat engkau mencabut nyawa manusia yang berdosa," pinta Nabi Ibrahim. Malaikat maut pun terdiam sesaat. Wajahnya tetap teduh, tapi suara yang keluar dari lisannya mengandung getar peringatan. "Wahai Nabiullah, engkau tak akan sanggup melihatnya." Namun Nabi Ibrahim dengan keteguhan sebagai seorang nabi menjawab, "Insya Allah aku pasti sanggup. Aku ingin melihatnya dengan izin Rabbku." Maka malaikat maut pun berkata, "Baiklah, berpalinglah dariku sejenak." Nabi Ibrahim pun memalingkan wajahnya. Langit terasa hening, angin pun berhenti seolah enggan mengganggu keagungan momen itu. Kemudian saat beliau memutar kembali tubuhnya, astagfirullah, terguncanglah bumi tempat ia berpijak. Di hadapannya kini berdiri sosok yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kulitnya legam bagai arang terbakar, wajahnya dipenuhi kemarahan, dan api neraka yang menjilat keluar dari mulut dan lubang hidungnya. Rambutnya berdiri mencakar langit, dan tubuhnya dililit pakaian hitam pekat yang seperti kabut azab. Berbau busuk dan menyengat, bau yang belum pernah dicium oleh manusia manapun di dunia. Mata makhluk itu menyala merah, tangannya membawa rantai dan tombak cahaya yang menggetarkan jiwa. Di sekelilingnya, tampak bayangan api neraka yang berkobar, siap menyambut ruh-ruh yang penuh dosa.
Seketika itu juga Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Ia tak sanggup menatap lebih lama. Bahkan seorang nabi yang hatinya sedalam lautan tauhid tumbang oleh dahsyatnya rupa malaikat maut dalam wujudnya kepada para pendosa. Ketika beliau akhirnya sadar kembali dari pingsannya, dengan napas yang masih tersengal dan dada yang berat oleh rasa takut, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai malaikat maut, seandainya para pendosa itu tidak lagi disiksa setelah kematian mereka, maka cukup hanya dengan melihat rupamu ini sudah menjadi azab dan hukuman yang amat mengerikan bagi mereka." Subhanallah, betapa kematian itu bukan sekadar akhir, tetapi awal dari perjumpaan dengan sesuatu yang tak terbayangkan oleh akal manusia. Dan betapa malaikat maut adalah makhluk yang wajahnya saja bisa menjadi siksa bagi jiwa-jiwa yang durhaka. Namun rasa ingin tahu Nabi Ibrahim belum berakhir, maka beliau memohon kembali, "Sekarang perlihatkanlah kepadaku wujudmu saat engkau mencabut nyawa orang-orang yang beriman." Malaikat maut pun mengangguk, "Baiklah wahai Nabiullah, berpalinglah dariku sekali lagi." Nabi Ibrahim pun berpaling. Kali ini hatinya berdebar bukan karena takut, tapi karena harap. Dan saat beliau membalikkan badan kembali, Masya Allah, Subhanallah, yang berdiri di hadapannya kini bukan lagi makhluk legam dan mengerikan, namun seorang pemuda yang sangat tampan. Rambutnya terurai lembut, wajahnya bersinar memancarkan cahaya ketenangan. Pakaiannya bersih, putih bercahaya, dan di sekeliling tubuhnya tersebar aroma wangi dan harum. Aroma yang menenangkan hati siapa saja yang menghirupnya. Wajahnya tenang, suaranya lembut, dan sikapnya bersahaja, laksana pelipur lara bagi ruh-ruh yang telah lelah menanggung derita dunia. Malaikat maut dalam rupa ini tidak menakutkan. Ia justru memancarkan keteduhan, harapan, dan kemenangan bagi jiwa-jiwa yang beriman. Dan Nabi Ibrahim pun berdecak penuh kekaguman. Dengan suara lirih ia berkata, "Seandainya orang-orang yang beriman melihat wajahmu seperti ini ketika nyawa mereka akan dicabut, niscaya itu saja sudah cukup menjadi balasan dari amal-amal baik mereka selama di dunia." Maka begitulah hakikat kematian. Bagi pendosa, ia adalah perjumpaan dengan kengerian yang tak terbayangkan. Tapi bagi mukmin sejati, ia adalah pertemuan dengan keindahan yang menghapus segala letih dan luka. Dan malaikat maut akan datang dengan dua wujud yang berbeda, tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini. Maka pilihan ada pada diri kalian, wujud mana yang akan menyambutmu saat malaikat maut datang menjemput. Demikianlah kisah malaikat maut yang telah ditunjuk sebagai malaikat pencabut nyawa, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana rasa sakitnya melebihi pedihnya ketika kulit manusia dikelupas seluruh tubuhnya dalam keadaan hidup. Pedih yang tidak bisa terbayangkan. Bahkan malaikat maut pun menjerit kesakitan saat mencabut nyawanya sendiri. Bagaimanakah kisahnya? Saksikan nanti di pertemuan berikutnya. Termasuk akan menceritakan awal penciptaan malaikat maut yang membuat seluruh malaikat di langit jatuh pingsan lantaran melihat sosoknya yang begitu sangat mengerikan. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.